Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Bapak Andre Dwi Setiawan dari GKM Yogyakarta dengan tema Yesus adalah jalannya. Yohanes 14 ayat 6. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam, Bapakku yang baik, Tuhanku yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenanan-Mu, untuk perawatan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdiam diri untuk kami benar-benar mendengarkan firman-Mu di dalam acara Rema ini. Tuntun kami ya Bapa, untuk kami dapat memahami maksud baik-Mu melalui renungan malam hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami, berikan kami ketenangan untuk kami dapat memahami nilai yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Rema terkasih di dalam Tuhan, Rema malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu pendengar Rema yang setia. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sahabat Rema terkasih dalam Tuhan, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya sedang menempuh sebuah jalan. Ada jalan yang tampak mudah, ada jalan yang penuh liku dan air mata, dan kita sering bertanya-tanya, kemana arah hidup ini? Apakah semua perjuangan ini membawa kita kepada tujuan yang benar? Atau di dalam tujuan yang kesia-siaan? Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, di tengah kebingungan, Yesus datang dengan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Ia menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bukan sebuah jalan di antara banyak jalan, bukan salah satu pilihan, tetapi di dalam pernyataannya, dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Kalimat ini Yesus ucapkan ketika murid-muridnya sedang gelisah. Saat itu Yesus sedang berbicara tentang kepergiannya, tentang penderitaan dan kematian di salib. Dan di momentum itu, ada sebuah pertanyaan dari muridnya, yaitu Thomas. Ia bertanya dengan cemas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan yang ke situ?" Dan dengan tegas, Yesus menjawab, "Akulah jalan." Sahabat Petra yang terkasih, perhatikan, Yesus tidak memberi peta, tidak memberi petunjuk arah, tetapi menawarkan dirinya sendiri sebagai jalan itu. Artinya, perjalanan iman kita bukan tentang menemukan rute, melainkan tentang mengenal dan berjalan bersama pribadi Yesus Kristus. Ketika kita melekat padanya, kita sedang menapaki jalan yang benar. Ketika kita menjauh darinya, seindah apapun arah hidup kita terlihat, itu bukan jalan menuju kehidupan yang sejati. Sahabat Petra terkasih, mari kita renungkan lebih dalam. Yesus berkata, "Akulah jalan." Kata jalan dalam bahasa Yunani adalah hodos, yang berarti bukan hanya arah menuju tempat, tetapi juga cara hidup,
dan pola perjalanan. Artinya, Yesus bukan hanya penunjuk arah menuju surga, tetapi Dia sendiri adalah cara hidup yang benar di dunia ini. Ketika kita hidup dengan penuh kasih, pengampunan, dan ketaatan kepada firman-Nya, kita sedang berjalan di dalam jalan Yesus. Tetapi, ketika hidup kita dipenuhi kebencian, iri hati, dan keangkuhan, kita sedang berjalan menjauh dari jalan itu. Meski mungkin kita masih aktif di dalam kegiatan rohani, tetapi apa yang kita lakukan itu sia-sia. Yang harus kita pahami, Yesus memanggil kita bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi mengikutinya, meneladani cara hidupnya, untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, itu berarti setiap saat di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih, hidup di zaman ini sangat banyak pilihan. Kita ditawari banyak jalan menuju kebahagiaan. Ada jalan karir, ada jalan popularitas, jalan materi, bahkan jalan spiritualitas tanpa Kristus. Semuanya nampak menjanjikan, semuanya nampak membahagiakan. Namun, perlu diingat, Yesus mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini bukan kalimat yang sempit, tetapi kalimat penuh kasih dan kejujuran. Karena hanya di dalam Kristuslah kita menemukan jalan keselamatan yang sejati. Salib Yesus adalah jembatan antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Tanpa salib itu, kita tidak akan pernah sampai ke Bapa. Betapapun baiknya perbuatan kita, betapapun banyaknya usaha kita mencari kebenaran itu, tetapi tanpa Yesus, itu adalah kesia-siaan. Sahabatku yang terkasih, Yesus adalah satu-satunya yang sanggup membuka jalan itu. Karena Dialah yang menanggung dosa kita di atas kayu salib dan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Sahabat Petra yang terkasih, satu hal yang perlu diingat. Jangan salah mengerti. Mengikuti jalan Yesus tidak selalu mudah. Jalan itu sempit, berbatu, dan sering membuat kita merasa sendirian. Tetapi di setiap langkahnya ada damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia. Ketika kita memilih untuk jujur di tengah dunia yang penuh kepalsuan, ketika kita memilih untuk mengampuni meski hati terluka, ketika kita tetap setia meski hasilnya belum nampak, disitulah kita berjalan di dalam jalan Yesus. Kita sedang hidup bersama Dia, kita sedang digandengnya, dan kita sedang didekapnya untuk terus berjalan di dalam Dia. Jalan ini mungkin tidak populer, tetapi ini adalah jalan yang menuju kehidupan kekal. Karena di ujung jalan itu ada Bapa yang menanti dengan pelukan kasih dan mahkota kemuliaan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang berada di persimpangan hidup. Engkau bingung harus kemana, atau mungkin engkau merasa tersesat di tengah kegelapan. Ingatlah, Yesus tidak hanya menunjukkan jalan, Dia sendiri adalah jalannya. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, berjalanlah bersamanya setiap hari, dan engkau akan menemukan
bahwa di setiap langkah bersama Kristus ada terang yang menuntun, ada kebenaran yang meneguhkan, dan ada kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam pada hari ini. Bapakku, Tuhanku Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menunjukkan jalan itu. Dan Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tolong kami, agar kami tidak tersesat dalam banyak jalan di dunia ini, tetapi tetap setia berjalan di dalam jalan-Mu setiap hari. Pimpin langkahku, ya Bapakku yang baik, menuju kepada kesejatian yang Engkau berikan, dan jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih-Mu. Inilah harapan kami Tuhan, inilah doa kami dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan yang kami cintai, yaitu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.